segala mulai kajiannya, tapi menunggu untuk hadirnya peserta yang lain. Mohon ditunggu, mungkin sampai 8.35 insya Allah. Insya Allah. Kita tunggu yang lain. Izin Mbak Ade, salam mau salam buat guru saya, Dokter Isa. Assalamualaikum Dok. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam. Dokter Huda juga. 2006 Dok, semoga masih ingat ya Dok. Masih. Sekarang di Taiwan Nur Huda. Iya Dok, nemenin suami aja tapi Dok sayanya nggak studi Dok. Nanti nyusul lah gantian. Suami Masya Allah, S2, amin, Dok. S3. S3 Dok, S3. Masya Allah. Dokter Isa sehat Di Dok? sini sih baru, alhamdulillah sehat. Baru kemarin sumpah dokter Nur. Sekarang masih ngikutin juga saya Dok. 2006 itu yang di kampus siapa ya? Dimas ya? Dimas Dok sama Dokter Labiko Dok. Iya, Dimas sama Iko ya. Dua-duanya Benar, anak Dok, ya. iya. Iya Dok. Sama Dokter Rifki ya Dok, tapi Barki di Malingping ya Dok. Iya, dia sebetulnya kemarin itu harusnya PNS ya, cuman nggak lanjut. Oh iya Dok. Insya Allah. Rifki Mubarak ya. Betul Dokter. Nanti bulan Februari tanggal berapa ya? Tanggal 11 ada 4 koas kita yang ke Taiwan. Oh iya Dok, Insya Allah. Siap Dok, nanti saya chat Dokter Isa deh Dok. Insya Allah Dok. Anda di mana tinggalnya? Saya di Thailand tapi Dok, biasanya pada Taipei ya Dok ya? Iya, mereka akan ini ya, stase elektif di Far East Memorial Hospital. Jauh nggak? Oh iya Dok, nanti coba saya ceknya Dok. Far East Dok. Iya, itu program exchange kerjasama kampus sama rumah sakit itu. Gitu. Terus dosennya 2 orang yang ke sana Nur Huda. Dokter Putri, mungkin nggak kenal kali ya, Dokter Putri penyakit dalam sama Dokter Fitria, spesialis anak. Siap Dok, belum kenal Dok. Iya, tapi kalau adik-adiknya itu bagus-bagus sih, 4 orang. Insya Allah. Dibimbing ya. Ketemuan lah nanti kalau memungkinkan. Transport mudah-mudahan mudah ya kalau di sana. Insya Allah Dokter, nanti saya japri Dokter Isa juga Dok. Oke. Nomor saya masih yang dulu ya, Nur Huda. Iya Dok, Insya Allah masih nyimpen Dok. Pak ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu lagi di kajian Sabila pada hari ini tanggal 21 Januari. Malam hari ini pukul 20.30 waktu Taiwan. Alhamdulillah sudah bersama kita juga, di tengah-tengah kita ada Dr. Risahmawati. Beliau dokter dari Fakultas Kedokteran di Universitas UIN Jakarta. Dan insya Allah bertemakan pada malam hari ini adalah
romantika muslimah bekerja, anakku jauh di mata, dekat di hati. Alhamdulillah, untuk memulai kajian pada malam hari ini kita buka dengan lafaz ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan pada kajian pada malam hari ini akan kita dengarkan tilawatil Quran dari Ibu Yanti. Untuk Ibu Yanti dipersilahkan. Afwan, Mbak Ade, karena Bu Mbak Yanti Isma ya? sedang Iya, ya, Afwan. jadi Ibu Yanti sedang di perjalanan. Mbak Isma ya, dipersilakan. baik, terima kasih Mbak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan tilawah Al-Quran. Bisa dibuka mushafnya, surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, dan mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallahadzim. Syukran, saya kembalikan kepada Mbak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isma. Alhamdulillah,
telah dibacakan tilawatil Quran oleh Mbak Isma. Terima kasih sekali lagi untuk menambah keberkahan di kajian pada malam hari ini. Dan pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi sudah ada mention bahwa Dr. Risa Mawati dari dosen Fakultas Kedokteran di Universitas UIN Jakarta, dan Ade mohon izin untuk membacakan CV beliau dengan nama Risa Mawati dan tempat tanggal lahir dari Bogor 13 September 1977 dan status menikah, agama Islam, dan memang berkecimpung di dunia komunitas dan keluarga, pendidikan komunitas keluarga kedokteran. Gimana bilangnya? Community and Kedokteran family. keluarga. Kedokteran keluarga, ya betul Ibu. Kedokteran keluarga. Dan Iya. rumahnya ada di Cilengsi, dan untuk kantornya ada di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan di UIN Jakarta, dan pendidikannya dari S1 dan S2-nya ada di Unpad, dan S3-nya ada di Saga University di Jepang tahun 2012. Alhamdulillah sekarang posisi pekerjaannya ada dosen tetap di Fakultas Kedokteran UIN dan aktif di sosial dan community, dan organisasinya yang paling terbaru ada menjadi anggota asosiasi apa ini Bu? PDK 3MI. Masya Allah, ada yang kurang paham, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu. Dan banyak juga penelitiannya dari beliau. Insya Allah akan ada mungkin nanti Ibu bisa sangat-sangat berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Dan tanpa berpanjang kalam ya, malam ini bertemakan dengan romantika muslimah bekerja, anakku jauh di mata dekati hati. Soalnya kita mesti tahu kan gimana sih kita sebagai muslimah memilih antara karir, kerja, sekolah, sama keluarga, terus terpisah jarak dengan anak, terutama di banyak di antara kita di sini di Taiwan ini merupakan pekerjaan akhirnya berpisah jauh untuk mungkin punya anak di Indonesia dan cukup jauh untuk mengontrol anak-anak yang anak-anak kandungnya yang ada jauh di sana. Gimana cara menjalin bonding supaya tetap oke? Maka yuk kita sharing bareng nih, mungkin nanti yang punya banyak pertanyaan dan banyak studi kasus untuk mbak-mbak atau ibu-ibu semua yang ada di sini bisa langsung ditanyakan di Ibu Rismawati. Dan mohon izin kepada Mbak Jessica di silent untuk menambah kehikmatan kajian pada malam hari ini. Ada Mbak Jessica, mohon di silent, di mute mic-nya, mohon izin. Iya. Jessica, Mbak Jessica, mohon izin di mute dulu. Iya, terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung nanti dibuka mic-nya saat sesi tanya jawab, atau mungkin boleh diketik di grup Salimah, dan jangan lupa juga untuk mengisi presensi pada malam hari ini untuk 23 orang yang hadir pada malam hari ini. Untuk tanpa berpanjang kalam dipersilahkan kepada Dr. Risa Mawati untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Tafadhol. Baik, terima kasih Teh Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar cukup jelas Teh Ade? Terdengar ya Teh? Jelas. Alhamdulillah. Iya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya mendapatkan rezeki silaturahim ya, bersama ibu-ibu,
adik-adik dan teteh-teteh sekalian yang sedang merantau gitu ya di salah satu bagian dari bumi Allah, bagian timur ya. Taiwan itu kan lebih timur kalau dibandingkan dengan Indonesia. Mudah-mudahan ibu-ibu, adik-adik dan teteh sekalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, jadi bisa optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini rata-rata yang bekerja dan kuliah ya, dan menemani suami barangkali. Mungkin mudah-mudahan tebakan saya tidak terlalu keliru ya, karena kemarin dimintanya sama Teh Yanti itu tentang bagaimana nih bagi ibu yang bekerja yang mungkin berpisah dengan anaknya bisa tetap menjalin bonding. Sebagai latar belakang, saya mungkin ditakdirkan oleh Allah, bukan mungkin ya, memang ditakdirkan oleh Allah untuk beberapa kali mengalami episode jauh dari anak. Yang pertama, tahun 2008 saya mendapat tugas belajar ke Jepang yang semula mau membawa keluarga, tidak jadi gitu ya. Awalnya mau bawa keluarga, kemudian tidak jadi karena qadarullah di tahun pertama saya kuliah, ayah mertua meninggal. Suami saya kan anak laki-laki satu-satunya, sehingga wah saya bilang berat nih kalau harus meninggalkan mama mertua. Akhirnya disepakati bahwa saya tetap sendiri di Jepang. Anak saya pada saat itu 2 orang, anak yang kecil itu ketika saya tinggalkan usianya masih kecil banget ya, masih 11 bulan gitu, karena memang program beasiswanya sudah dimulai gitu. Dan atas pertimbangan bahwa masih kecil itu kebutuhannya terutama adalah kasih sayang. Nah, ini nanti kita bicara tentang kebutuhan anak ya. Jadi waktu itu simple pikiran saya, kalau terpenuhi kebutuhan kasih sayang gitu, insya Allah dia tidak terlalu mengalami masalah yang berarti. Anak pertama saat itu usianya hampir 3 tahun ya ketika saya tinggalkan untuk pertama kali. Sekarang saya ditinggalkan anak saya sejak 2020, pandemi itu tahun 2020 kan, 2021 anak saya yang sekolahnya jauh. Jadi dari Januari 2021 anak saya mendapatkan beasiswa ke Turki SMA ya, dan dia hanya pulang setahun sekali gitu. Jadi SMA usianya ketika berangkat itu 15 tahun. Sampai sekarang usia anak saya 17 tahun. Jadi gantian. Kalau dulu saya meninggalkan dia ketika dia berusia 3 tahun, sekarang gantian. Dia usia 15 tahun, dia yang sudah meninggalkan saya. Jadi memang ada periode-periode nggak ketemu anak gitu. Ya. Kemudian ini bukan sifatnya kuliah ya. Saya hanya sharing saja berdasarkan pengalaman. Mungkin kalau ibu-ibu dan teteh-teteh mau sharing juga mangga. Yang pertama tentang perempuan dan bekerja. Apapun aktivitasnya ya, bekerja kah, kuliah juga termasuk dalam pekerjaan, saya kira, karena itu juga kata kerja supaya mudah kita rangkum saja. Kita berada di mana gitu, kita cek dulu ya, tentang bekerja. Dalam Islam, jadi bekerja itu adalah, atau beraktivitas itu sesuatu yang halal gitu. Apakah statusnya itu kita dalam posisi wajib? Kan ada juga perempuan yang menjadi wajib baginya untuk mencari atau bekerja gitu, dalam artian mencari nafkah. Itu tidak terlalu kita bahas. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Islam itu menyukai umatnya yang beraktivitas positif ya. Dan Rasul tidak menyukai mereka yang berpangku tangan gitu. Jadi Islam membenci pengangguran dan menyukai orang-orang yang mau bekerja keras gitu. Bagi laki-laki secara umum bekerja mencari nafkah adalah wajib. Kalau berpangku tangan itu hukumnya haram. Bagaimana dengan perempuan? Kalau dengan perempuan status bekerja itu ada macam-macam. Kita rasanya sih sudah cukup banyak ya. Di sini kita sudah berada dalam posisi bahwa kita memang jauh dari anak gitu. Dan kita bekerja ataupun kuliah ataupun hal-hal lain ya. Apakah kita termasuk ke dalam yang sunnah atau wajib?
keduanya sama gitu, bahwa kita memiliki aktivitas bekerja. Beberapa pertimbangan yang mungkin sudah sering diulang-ulang sebelum kita melangkahkan kaki ke Taiwan ya, sebelum teman-teman, ibu-ibu melangkahkan kaki ke Taiwan, kalau yang harus jauh dengan keluarga adalah izin wali. Tentu saya yakin sekali semuanya sudah mendapatkan izin ya. Kemudian tentang aktivitas yang dilakukan gitu ya. Sebisa mungkin aktivitas yang dilakukan itu yang memang meninggikan derajat muslimah. Ya, pekerjaan apapun itu. Kemudian pakaian yang digunakan ketika beraktivitas gitu, apakah bekerja di rumah, mungkin ada yang menjadi perawat, ataukah bekerja di toko, di manapun itu, sebisa mungkin tetap menggunakan pakaian yang syar'i gitu ya. Sehingga dapat dikenali identitasnya sebagai seorang muslimah. Dan sebisa mungkin situasi di mana muslimah itu berada itu aman dari fitnah. Dan ini yang ada beberapa pendapat, yaitu mahram ketika safar. Nah, itu saya tidak akan masuk ke dalam wilayah itu. Kenapa? Karena saya yakin dengan ibu-ibu berada di Taiwan, gitu, pertimbangan ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Nah, sekarang bagaimana dengan membangun bonding dengan anak? Masalah kan? Membangun bonding itu sebetulnya ada satu kata kunci ya. Membangun bonding dengan anak itu adalah kita ingin membangun memori yang baik gitu. Kita ingin membangun ingatan yang baik dengan anak kita. Mungkin ibu-ibu semua mungkin ingat gitu ya. Saya tidak tahu apa pengalaman pada masa kecil gitu ya, pengalaman yang paling diingat bersama orang tua. Kalau sekarang saya pribadi kalau misalnya ingin marah gitu ke anak saya bertanya, apakah saya ingin dikenang sebagai orang yang suka marah gitu? Kalau misalnya kita tidak ingin dikenang sebagai orang yang suka marah-marah, maka kita pilih cara untuk mengungkapkan kemarahan dengan cara yang lebih baik gitu ya, supaya memori anak kita tentang kita itu tetap hal-hal yang baik. Kita ulang tentang masa tiap tahapan kehidupan ya. 0 sampai 1 tahun itu kita menyebutnya sebagai bayi. Apa sih kebutuhan bayi gitu? Saya tadi mungkin cerita tentang saya meninggalkan anak saya ketika berusia 11 bulan. Nah, itu sangat tidak mudah ya. Kenapa? Karena meskipun saya dulu bekerja gitu ya, ketika anak pertama saya lahir, saya sudah mengajar di UIN. Ketika anak saya lahir, ketika anak pertama saya lahir, saya bekerja di klinik. Meninggalkan anak tidak dalam waktu yang lama. Seminggu saya bekerja hanya 3 kali, dan itu pun berangkat jam 7, jam 6 sore saya sudah ada di rumah gitu. Kebutuhan bayi secara umum adalah, kalau kita lihat ya, kebutuhan fisiknya adalah makanan, ASI dan MPASI, kemudian makanan sesuai usianya. Kemudian kebutuhan lainnya, kebutuhan mental itu adalah dia butuh untuk merasa disayang, merasa aman, merasa bisa mempercayai orang. Jadi ketika kita ingin meninggalkan anak kita, berapa lama pun waktunya, maka kita pastikan kebutuhan itu terpenuhi ya. Kebutuhan fisik, kebutuhan psikisnya juga. 1-3 tahun kita mengenal sebagai masa anak-anak. Kebutuhan anak-anak apa? Kebutuhan anak-anak selain kebutuhan bayi tadi itu adalah kebutuhan tumbuh kembang. Dia butuh berteman gitu ya. Dia butuh orang sebagai partner atau yang menuntun dia untuk mempelajari alam sekitar. Butuh orang yang mengajari bicara gitu ya. Butuh orang yang memberitahu makna emosi dia itu apa gitu ya. Sehingga kadang kalau ada anak marah, sedih gitu, kita perlu memberitahu kepada dia bahwa adik marah ya, adik marah gitu. Ya, supaya dia mengenali emosinya. Itu masa anak-anak. Kemudian masa 3-6 tahun atau masa prasekolah itu masa bermain. Di sini anak belajar dengan cara bermain, apapun bentuk permainannya. Anak-anak main itu ya sebagai sarana dia belajar, terutama untuk pengembangan mental, kemudian juga perkembangan motorik ya. Kalau anak sekarang mungkin saya tidak tahu ya, kalau anak dulu kan belajar itu untuk perkembangan fisik banyak ya, main petak umpet, kemudian mainan-mainan yang pakai tangan. Contoh kalau anak perempuan mungkin main bekel lah, main segala macam. Kalau anak sekarang saya melihat mereka lebih banyak main gadget gitu.
Nah ini ya kita tahu bahwa main gadget itu terbatas sekali kemampuan dia menstimulasi untuk motorik anak. Itu kebutuhan anak 3-6 tahun. 6-12 tahun itu dia usia sekolah. Untuk usia sekolah, kebutuhan dia yang utama itu adalah dia butuh kemampuan untuk mengembangkan diri dalam artian beradaptasi dengan situasi pembelajaran, beradaptasi dengan teman-teman dalam lingkungan yang lebih luas. Kadang-kadang kan kalau dulu mungkin usia 3-6 tahun, pertemanannya adalah persepupuan dan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Ketika sekolah, anak-anak berinteraksi dengan lebih banyak lagi orang dengan berbagai latar belakang. Nah, itu kan butuh keterampilan ya. Butuh keterampilan. Dia mengembangkan emosinya gitu. Dia mengembangkan kemampuan dia berbahasa, bernegosiasi gitu ya. Makanya permainan anak dulu kayak gobak sodor atau galasin, kemudian main petak umpet yang di alam luas, itu kan mengembangkan kemampuan anak dalam belajar, beradaptasi, kemudian berinteraksi dengan orang lain. Dan usia 12-20 tahun itu adalah masa adolesen atau masa dewasa muda. Di usia 12-20 tahun, ini secara umum adalah mulai dari di situ sudah ada yang prabalik ataupun balik, kemudian sudah mulai memikul tanggung jawab ya, 12-20 tahun. Di atas usia 20 tahun, meskipun ya mungkin masih anak kita, tapi secara umum dan secara hukum, usia di atas 20 tahun itu sudah dianggap sebagai manusia dewasa. Artinya kalau kita bicara tentang bonding, di sini ruang lingkupnya adalah usia 0 sampai maksimal 20 tahun. Ya. Kemudian yang ingin kita lihat bagaimana, apa sih itu bonding? Bonding itu intinya adalah ikatan emosional ibu dengan anak. Ya, ikatan emosional ibu dengan anak, yang pastinya kita bisa membentuk bonding itu sesuai dengan usia anak. Tapi ada beberapa cara untuk membentuk bonding yang hampir di semua tahapan usia anak itu kurang lebih sama. Kalau anak ya, gimana sih kita membangun bonding? Mungkin masih ingat ya, kalau di rumah sakit itu ada istilahnya IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi ini tuh rumusnya ketika anak lahir gitu ya, begitu brojol aja, itu anak itu sudah diletakkan di perut ibunya. Kenapa anak diletakkan di perut ibunya? Supaya merasakan kontak dengan kulit ibunya. Ketika anak kontak dengan kulit ibunya, maka dia itu akan menjadi satu inkubator alami ya. Karena bisa jadi penghangat itu kulit ibu ketika bersentuhan dengan kulit anak, sehingga anak tidak mudah terjadi hipotermia pada saat anak baru lahir. Kemudian kepala anak diletakkan, masih ingat nggak ibu-ibu, diletakkan di dadanya gitu ya. Kepalanya di dada, di dekat dengan jantung. Ini ada tujuannya supaya anak bisa mendengar bunyi jantung ibunya. Bunyi jantung ibu tersebut kan sudah dikenali ya sejak anak di dalam kandungan. Sehingga anak tuh merasa tenang. Oh, saya tidak jauh. Oh, ini yang nempel kulitnya dengan saya itu adalah orang yang sama dengan yang saya dengar bunyi jantungnya setiap saat ketika saya belum keluar gitu ya. Sebetulnya sih dia belum ada wawasan ya apakah dia sudah keluar atau dia masih di dalam gitu ya. Tapi kan dia merasakan bahwa beda ruangannya gitu. Nah, dengan mendengarkan bunyi jantung ibunya, anak itu akan merasa aman, dia akan merasa tenang. Dan biasanya anak itu akan dibiarkan untuk mencari puting ibunya, dan kalau bisa dia mulai menyusu. Kalaupun dia belum bisa menghisap dengan baik pada saat itu, maka yang penting adalah dia bisa mencium gitu ya, mencari sumber puting susu ibunya tersebut. Nah, itu yang dilakukan ketika anak baru lahir, yaitu dengan inisiasi menyusui dini. Kemudian cara untuk membangun bonding yang lain ketika bayi baru lahir itu adalah kita berikan ASI semau bayi, sekebutuhan bayi. Meskipun kalau belajar gitu ya, kalau ibu-ibu diajari, apa sih cirinya bayi itu cukup menyusui? Nah, ini mungkin Huda masih ingat ya. Ciri bayi menyusui gitu ya, adalah ketika dalam waktu kurang lebih 10-15 menit dia menyusu, maka bayi itu bisa tertidur. Ini untuk bayi yang baru-baru banget gitu ya. Jadi menyusui itu harus membuat bayi kenyang. Nah, itu
artinya dia dibiarkan juga menyusu semaunya. Kan ada bayi yang super anteng ya, 2 jam gitu dia nggak bangun-bangun, tidur aja gitu. Biasanya kalau 3 jam tidak bangun, kami menganjurkan untuk dibangunkan. Diajari dia untuk menyusu supaya tidak malas. Jadi batas lamanya bayi tidur tanpa menyusui di siang hari itu biasanya kurang lebih 3 jam. Kalau 3 jam dia nggak bangun, dibangunkan. Dibangunkan apa? Ditepuk-tepuk pipinya, kemudian didekatkan kepada puting susu supaya dia menyusui. Nah, itu cara bonding yang berikutnya pada bayi. Kemudian cara bonding yang lain itu adalah dengan menatap. Memberikan tatapan. Nah, ini kalau waktu bayi gitu ya, ibu-ibu punya bayi, mohon maaf kalau ada yang misalnya di sini belum punya bayi, itu kita menatap itu adalah salah satu cara membentuk bonding dengan anak gitu ya. Nah, ini yang di masa sekarang tatapan ini banyak dialihkan gitu ya kepada gadget. Makanya saya kadang kalau mengajari ibu-ibu muda untuk menyusui, biasanya saya bilang pada saat menyusui usahakan sekali tidak memegang gadget. Supaya apa? Supaya ibu bisa memandangi wajah anaknya. Ketika kita memandang wajah anak kita, maka di situ kita seperti berbicara gitu. Ya. Jadi cara bonding berikutnya adalah tatapan. Dan bersama dengan tatapan, kalau ibu yang normal gitu ya, tidak mengalami PPD, postpartum depression gitu, biasanya ibu akan memberikan senyuman. Itu juga cara yang ampuh untuk membentuk bonding dengan anak. Senyuman. Senyuman itu memberikan perasaan nyaman, perasaan aman, dan menanamkan rasa percaya diri serta pikiran yang positif di kepala bayi ya. Jadi bayi itu juga bisa merasakan emosi ibunya. Gitu. Senyuman itu penting. Yang berikutnya adalah ketika kita ingin membangun bonding, kita mengajak bicara. Makanya kalau ibu-ibu yang baru itu mungkin ya kadangkala kayak orang gila gitu bicara sama bayi ya, kok belum bisa bicara, kita ngajak ngomong gitu. Padahal itu adalah salah satu cara untuk membentuk bonding. Selain membentuk bonding, dia juga mengaktifkan saraf-saraf pada anak ya, ketika kita mengajak anak bicara. Dan semakin besar kalau kita mengajak bicara, itu otomatis juga akan mengajarkan kepada bayinya bicara. Kalau kasus sekarang di puskesmas saja itu banyak anak-anak yang sudah berusia 2-3 tahun, tapi dibilang sama orang tuanya belum bisa ngomong gitu. Padahal kalau setelah diperiksa gitu ya, dicek lebih lanjut, bukan belum bisa ngomong, tapi memang tidak ada yang mengajak dia bicara dan tidak ada yang mengajari bicara. Kenapa? Ibunya sibuk dengan gadget. Itu karena ibunya sibuk dengan gadget, anaknya jadi malas ngomong gitu ya, karena dia melihat ibu juga nggak bicara sama aku gitu. Kalau ibu bicara sama aku, maka aku akan bicara. Ya, ini adalah kasus yang sekarang sudah banyak terjadi. Kemudian cara bonding yang lain. Nah, ini sama untuk berbagai usia, yaitu quality time. Ya, pengalaman saya yang mungkin tidak terlalu banyak ya. Quality time dengan anak laki-laki dan dengan anak perempuan kadang-kadang beda ya. Kalau anak laki-laki dia main bola, kita sempatkan waktu untuk nonton dia main bola, itu adalah quality time. Sebagai perkenalan, anak saya yang laki-laki sekarang kan 17 dan 15 tahun, yang perempuan 9 tahun. Kalau yang perempuan, kan dia sekolah nih. Saya menyempatkan diri untuk menjemput dia sekolah, kalau sekarang paling tidak sekali dalam seminggu, hari lain dia ikut jemputan. Nah, dia bilang, seru kalau bunda yang jemput. Kenapa? Kita bisa ngedate. Ngedate itu nggak mesti tempat yang ini ya, Bu. Nggak mesti tempat yang wah gitu. Kadang-kadang kita cuma masuk ke, maaf kalau menyebut nama ya, masuk ke Alfamart, beli es krim, makan es krim bareng gitu ya. Makannya juga bukan di tempat yang apa gitu, kadang-kadang di dalam mobil, kadang-kadang kita cari tempat berhenti gitu yang teduh, makan es krim bareng-bareng. Itu buat anak saya yang perempuan itu sudah ngedate. Atau ngedate-nya misalnya kita cari tempat jajanan yang tidak terlalu mengenyangkan, terus kita makan bareng. Nah, di situ dia bisa cerita macam-macam ya, selain di dalam mobil gitu tentunya. Nah, itu juga adalah salah satu atau salah banyak dari quality time. Kalau buat anak laki-laki quality time-nya bisa berbeda ya. Anak pertama dan anak kedua saya kebetulan karakternya berbeda gitu. Quality time sama mereka
yang sering kami lakukan ke toko buku, beli buku, kemudian makan gitu. Kalau anak laki-laki ditemenin olahraga, kita nonton, itu dia merasa senang. Itu udah quality time, ya. Dan kitanya memang tidak disibukkan dengan gadget. Jadi itu ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membangun bonding. Kemudian yang harus kita ingat juga adalah anak menyerap emosi dengan sekitar, ya. Kenapa ini penting untuk diungkapkan? Karena buat ibu-ibu tentu bebannya kan besar ya, ibu-ibu kerja gitu ya. Mungkin yang kerja menjadi perawat, udah menghadapi komplain pasien gitu. Ketika balik gitu ya, ketemu anaknya, itu bisa jadi melampiaskan emosi negatif kepada anak. Nah, padahal anak-anak itu menyerap emosi dengan sekitar. Kita tahu ya, kenapa ada anak yang murah senyum, kenapa ada anak yang sulit tersenyum. Kalau kita selidiki lebih lanjut, biasanya adalah anak menjadi sulit senyum karena dia jarang lihat orang yang tersenyum di sekitar dia. Tapi coba kita menjadi orang tua yang lebih ramah, yang lebih banyak senyum, lebih banyak menunjukkan willingness to help gitu ya. Mudah-mudahan itu akan tertular kepada anak kita. Baik, untuk selanjutnya masih tentang bonding. Bagaimana kalau situasinya berjauhan dalam waktu yang lama? Artinya memang tidak setiap hari kita bisa bertemu dengan anak kita. Kan ada yang mungkin ibu-ibu bekerja yang dia meninggalkan anak setiap hari dalam waktu tertentu. Ada yang dari jam 8, kemudian baru ketemu lagi sampai jam 5 sore katakanlah. Untuk tipe yang demikian, maka quality time itu sifatnya harian ya. Bisa dengan menjemput anak gitu ya, atau bisa menemani anak makan, dan tidak interrogatif. Kadang-kadang kelemahan ibu-ibu itu adalah interrogatif. Nanya, tadi di sekolah ngapain aja gitu. Belum tentu mereka bisa ditanya. Dulu saya masih suka nanya begitu. Kalau nanya anak laki-laki, Bang tadi di sekolah gimana? Lupa gitu. Kadang-kadang mereka jawabannya lupa. Sebetulnya bukan lupa, tapi malas jawabnya gitu. Nah, daripada seperti itu, mungkin lebih baik dimulai dengan cerita kita dulu. Jadi kita cerita tentang satu hal saja, nggak perlu terlalu banyak. Itu akan memancing dia untuk bercerita lebih banyak. Atau kalau bisa juga hal lain, kita lihat ekspresi dia. Apakah dia nampak happy atau nampak muram? Kalau nampak bahagia, kita mungkin bisa mulai dengan pertanyaan, wah ada kabar bahagia nih gitu. Apa sih gitu. Jadi nanyanya tidak interrogatif ya, tapi kita memberikan respon dulu terhadap ekspresi dia yang menunjukkan kebahagiaan. Atau kalau ekspresinya gundah gulana, mungkin kita bisa peluk dia dulu gitu ya. Ibu-ibu juga mungkin bisa mengembangkan salam atau tos atau apalah yang khas gitu ya kepada masing-masing anak. Karena kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang seru gitu ya. Salaman, tos, tak 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 gitu ya. Tangan kanan, tangan kiri, kemudian sun pipi kanan, sun pipi kiri. Mungkin sama anak perempuan bisa begitu. Kalau sama anak lain bisa disepakati ya. Tos yang seru lah masing-masing kepada masing-masing anak. Itu bisa juga gitu ya. Ketika kita ketemu, nah itu bisa segera mengingatkan anak terhadap ikatan yang ada antara dia dengan kita. Ada juga mungkin ibu-ibu di sini atau teteh-teteh di sini yang ketemunya bulanan. Sebagai cerita, dulu waktu saya kuliah di Jepang, saya pulang itu setahun sekali. Karena nggak bisa ya kalau pulang terlalu sering. Dan kepulangan saya biasanya 4 minggu. Saat pulang itu benar-benar saya gunakan untuk selain silaturahim kepada keluarga lain, itu untuk membersamai anak gitu. Jadi sebisa mungkin tidak terlalu banyak menghadiri acara-acara di luar tujuan tersebut ya. Adalah paling kalau pulang 4 minggu itu biasanya sensei saya suka ngasih tugas. Ada aja sih ngasih tugas ke UI lah, ambil data. Tapi kami usahakan supaya kegiatan mengambil data atau mengikuti seminar atau menyusun laporan tidak mengurangi quality time. Ya. Untuk yang pertemuannya tahunan bagaimana? Sebetulnya kalau sekarang itu nggak terlalu susah ya ibu-ibu. Kenapa? Karena fasilitas sekarang ini sudah jauh lebih memadai lah. Kalau dulu pada saat saya di Jepang, itu masih ingat ya, video call itu adalah dengan Skype. Jadi baru ada waktu itu fasilitas video call Skype,
Yahoo Messenger itu belum enak ya untuk melakukan video call. Jadi baru chat yang tertulis saja. Gitu. Kalau sekarang mungkin bila berjauhan dengan anak bisa disepakati quality time-nya menelepon setiap berapa hari. Alhamdulillah kalau di Taiwan kan beda waktunya hanya 1 jam ya. Jadi saya ketika diberitahu 20.30, Jakarta jam berapa ya? Sama Teh Yanti dikasih tahu. Beda 1 jam ya Teh? Oh siap, saya bilang. Berarti kan di Jakarta 19.30. Ya, seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang tidak berjalan mulus ya, teteh-teteh. Kadang-kadang ada aja gitu ya masalah-masalah gitu. Apa sih masalah yang bisa dihadapi dengan kita yang pergi berada sangat jauh gitu ya dari anak. Bisa jadi anak itu ngambek gitu. Tidak usah merasa terlalu sedih pada saat anak ngambek. Orang kita deket dia aja anak bisa ngambek gitu, apalagi kita jauhan. Atau kadangkala ada luapan rindu gitu ya, kangen banget sama kita tapi nggak bisa ketemu. Itu bisa bikin anak ngambek gitu. Nah, kemudian barangkali mudah-mudahan di sini tidak ada ya, beberapa teman saya mengalami keluarga tidak terlalu support gitu ya. Kalau keluarga tidak terlalu support, maka mungkin bisa balik lagi tentang pentingnya ibu-ibu atau teteh-teteh merantau. Yang berikutnya kendala yang mungkin hadir itu adalah kita sibuk banget gitu. Kalau yang kerja biasanya kan ya setahu saya di Taiwan, di Jepang, di Korea itu kan waktu kerja itu sangat strict ya. Jadi artinya ketika bekerja itu bahkan banyak yang melarang kita untuk membuka handphone gitu. Itu adalah kendala-kendala yang mungkin kita hadapi. Atau internal yang kita hadapi, kita tuh lagi down, lagi bete gitu ya, lagi nggak mood, atau betul-betul sedang terpuruk. Nah, ini bagaimana nih kalau sedang menghadapi hal seperti itu? Kalau saya, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang tadi, itu selalu balik ke pertanyaan. Kenapa sih kita ini ingin bekerja? Kenapa kita ingin melakukan aktivitas ini? Kuliahkah? Atau kita bekerja gitu? Kan kita sendiri yang tahu jawabannya. Mengapa kita bekerja? Kemudian kita tulis juga jawaban pertanyaan tadi, ditambah dengan pertanyaan berikut. Bagaimana sikap kita terhadap pekerjaan? Apakah kita bahagia? Apakah kita merasa bahwa pekerjaan ini sesuatu yang berharga atau tidak? Sebisa mungkin kalau teteh-teteh karena sudah jauh, ini kita kumpulkan jawaban-jawaban positif yang membuat kita tersemangati gitu ya. Jadi pada saat kita lagi down, lagi bete, anak kita lagi ngambek gitu, jawaban-jawaban pertanyaan ini kita baca lagi gitu ya, supaya kita tersemangati gitu ya, supaya kita jadi semangat nih. Jadi tidak berlama-lama kita itu down, kita kesel, ataupun misalnya kita sedih gitu. Karena anak kita misalnya tidak mau angkat telepon dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita sedang jauh, saya ingin menambahkan ada beberapa ide untuk quality time ya. Sebetulnya ini banyak bisa kita lakukan. Di antaranya mungkin kalau deketan gitu ya, anak-anak kan suka main game ya. Ibu-ibu nih kadang-kala ya, saya tidak tahu ya apakah ibu-ibu yang ada di sini tuh suka main game bareng-bareng gitu. Saya juga tidak bisa main game online ya, jarang gitu. Akan tetapi kalau kita lihat, anak-anak tuh kan, terutama anak cowok ataupun anak cewek sekarang suka ya mereka main game. Saya tahu beberapa platform untuk game, karena anak saya juga ada mereka itu main game atau buat akun lah, yang sederhana di Roblox mungkin. Itu saya lihatin, oh gini tuh kalau mereka main game. Mungkin buat ibu-ibu yang jauh, boleh juga gitu ya, sesekali main game bareng dengan anaknya. Terserah gamenya mau game apa, yang penting di situ ada perasaan kebersamaan gitu ya antara teteh atau ibu-ibu yang di sini dengan anak-anaknya yang jauh di tanah air. Aktivitas lain apalagi? Aktivitas lain bisa cerita bersama, ibu-ibu atau teteh bisa menceritakan pengalaman seru. Saya kira kan kalau di luar negeri seru ya. Kalau kata anak saya, Bunda kalau cerita pengalaman di Jepang itu seru. Nggak usah cerita yang mahal-mahal ya. Cerita masuk ke dalam toilet gitu ya, yang kalau di Jepang itu kan toilet pada saat kita masuk toilet itu ada yang otomatis pintunya tertutup, ada juga yang
karena beberapa teman belum mahir untuk membaca tulisan katakana dalam bahasa Jepang, itu kadang-kadang salah mencet tombol gitu kan, ada aja kejadian seru, misalnya airnya terlalu kencang lah, tiba-tiba manggil penjaga, karena ada tulisan ya, kadang-kadang di toilet yang untuk orang tua, kita kan belum tahu nih, itu ada tulisan nurse call, kalau dalam bahasa Jepang nasu koru. Nah itu pernah kejadian juga gitu, ketika di toilet digedor dari luar karena dia salah pencet tombol itu. Nah cerita-cerita ini bisa kita share gitu ya ke anak kita supaya mereka juga merasakan keseruan pengalaman kita gitu ya. Atau yang lain-lain naik kereta misalnya, ceritakan saja naik kereta gimana, apalagi sekarang mungkin ketika melakukan panggilan itu bisa pakai Zoom, bisa pakai WhatsApp video call. Kalau pakai Zoom mungkin kelebihannya bisa share screen ya, bisa share video juga sambil ngobrol. Atau bisa juga nonton film bareng-bareng gitu, film anak bareng-bareng dengan media share screen. Nah ini teman-teman juga bisa, gitu. Kita nonton yuk bareng-bareng gitu. Jadi yang satu di Indonesia, yang satunya di Taiwan, nonton film, kemudian di share lewat fasilitas video share gitu ya. Dan berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya ini sulit untuk dilakukan. Nah kalau ini sulit untuk dilakukan, maka yang dipikirkan adalah kita niatnya untuk memberi sajalah gitu ya kepada anak-anak, tidak banyak menuntut bahwa kita harus main game bareng, kita harus cerita bersama, kita harus melakukan aktivitas bersama. Tapi kita tanya, kakak atau adik mau ngapain bareng-bareng sama bunda? Gitu. Jadi memang kita yang menanyakan kepada mereka kira-kira mereka aktivitas bersama apa yang ingin mereka lakukan. Kan banyak tuh alternatif aktivitas anak-anak di luar sekolah. Kalau di sekolah kayaknya sih aman ya. Ada juga ibu-ibu yang meninggalkan anaknya, kemudian menyekolahkan anaknya di sekolah yang sibuk gitu ya, sehingga anak tuh dari jam 8 sampai jam 4 sampai jam 4 sore itu di sekolah. Kalau saya mikirnya jangan terlalu yang bikin capek lah. Jadi mereka masih bisa ada aktivitas di luar sekolah, misalnya bikin prakarya, kemudian main sama anak-anak tetangga atau main bersama sepupu gitu ya, belajar masak atau membuat prakarya di rumah. Gitu. Kemudian ada lagi beberapa tips ya. Tips ini yang pertama, selalu setiap hari kita doakan seluruh keluarga. Kenapa? Karena kita doakan tuh termasuk mendoakan anak kita, mendoakan diri kita, dan mendoakan keluarga besar supaya sehat dan bisa beribadah. Ini penting ya. Mungkin efeknya tidak terasa langsung ya, tapi ini akan sangat menguatkan kita, juga menguatkan mereka ketika kita jauh. Yang berikutnya adalah selalu pikirkan hal-hal yang positif, sehingga membentuk afirmasi positif dalam diri kita. Karena itu saya tadi menyarankan untuk menuliskan gitu ya alasan kenapa kita bekerja. Kalau kita belum menemukan gitu ya alasan yang sangat kuat yang bisa memotivasi kita, maka tetap kita cari. Supaya apa? Karena saya yakin ya dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun meninggalkan keluarga itu pasti kadangkala bosan atau kadangkala kitanya juga capek gitu. Hampir tidak mungkin kita tuh selalu fit, kita tuh selalu penuh semangat, kita itu selalu bisa mengatasi keadaan. Itu hampir tidak mungkin ya. Karena itu memang perlu hal-hal yang positif yang kita pikirkan, yang kita tuliskan, yang mudah untuk kita baca-baca lagi pada saat kita lagi down. Berikutnya yang saya sarankan adalah membuat gratitude journal. Jadi kita membuat catatan-catatan hal-hal yang kita syukuri atau hal-hal yang kita senang gitu ya. Apapun itu, dipuji sensei, kemudian misalnya yang perawat pasiennya sehat dan dia mengucapkan terima kasih kepada kita gitu ya. Atau pada hari ini menemukan jajanan baru yang halal misalnya. Itu adalah hal-hal positif kecil ataupun besar yang kalau kita tulis itu akan membuat kita lebih bahagia gitu ya. Dan itu tidak mesti hal-hal yang wah banget gitu. Katakanlah bisa sharing tempat duduk, bisa memberikan tempat duduk kepada lansia di kereta dan lain sebagainya. Saya bersyukur bahwa saya bisa menolong mereka. Itu adalah salah satu hal yang perlu kita tuliskan. Mungkin ada orang yang berpikir, kok lebay banget kayak gitu aja ditulis gitu. Tapi sebenarnya dengan menuliskan itu, gitu ya, kita membuat diri kita juga berada dalam suasana yang positif gitu ya, sehingga kita lebih mudah untuk
bersyukur ya. Dan itu akan membuat suasana hati kita lebih nyaman. Kemudian tips yang berikutnya adalah mau tidak mau karena kita sendirian ataupun kita bersama teman-teman, kita harus memperbanyak ibadah untuk diri kita sendiri supaya kita tidak mudah, nggak gampang-gampang banget down atau gampang banget putus asa atau gampang banget nangis ya. Sesekali menangis itu nggak apa-apa, tapi kalau apa-apa dibuat jadi alasan kita untuk menangis, tentu itu tidak baik ya untuk kesehatan kita. Berikutnya adalah cari circle yang positif. Saya kira Salimah Taiwan ini salah satu circle yang positif, ya, istilahnya membawa suasana yang positif, saling menyemangati, saling mendoakan, beraktivitas-aktivitas yang baik ya. Dan berikutnya kalau ada kesempatan untuk bersama, gitu, gunakan semaksimal mungkin. Kelemahan kita kadang-kadang mungkin kan ada yang mudik ya, seminggu, 2 minggu mudik. Nah itu kadang-kadang bikin agenda yang banyak gitu. Saya tidak menyarankan itu. Justru yang saya sarankan ketika kita pulang itu, yang paling bermakna buat kita itu kan keluarga ya. Karena sesukses apapun kalau misalnya kita ternyata tidak dekat dengan keluarga kita atau keluarga kita tidak bangga dengan kita, tentu kita akan sedih ya. Maka ketika ada kesempatan, maka kita gunakan semaksimal mungkin. Gak apa-apa, kita belum bisa ketemu teman pada saat kita liburan 2 minggu atau 4 minggu ke Indonesia, misalnya ketemu keluarga. Yang penting dengan lingkaran inti kita, yaitu anak-anak kita, ibu dan ayah kita, dengan suami mungkin ada yang jauh juga, itu bisa kita buat kenangan yang indah selama kita pulang. Ya. Barangkali untuk sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan sebagai akhir sebelum sesi diskusi. Mengurus anak dan keluarga adalah ibadah. Gitu. Kita perlu ingat bahwa hidup berjauhan itu sementara. Sehingga ibadah yang tidak bisa kita optimalkan itu tetap ada beberapa yang bisa kita kerjakan. Yang tadi ya, kita mendoakan gitu ya, atau kita mencari waktu untuk aktivitas bersama, itu juga insya Allah akan jadi ibadah. Ya. Kemudian tips yang kedua, penutup yang kedua adalah optimalkan waktu agar kita bisa liburan enak. Nah, ini berlaku untuk mahasiswa. Sebisa mungkin ketika jauh dari anak, kita optimalkan. Jangan banyak PR, sehingga kalaupun nanti ternyata kita hanya punya waktu libur 2 minggu, itu benar-benar bisa libur yang berkualitas gitu ya. Tidak sambil malamnya begadang mengerjakan tugas tesis kah, atau tugas paper, atau hal-hal lain gitu ya. Jadi memang kita kerja keras supaya bisa liburan dengan enak. Dan yang terakhir adalah saling mendoakan, saling menyemangati, sehingga ibadah kita untuk mengurus keluarga yang saat ini bisa berkurang, bisa kita gantikan dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Barangkali itu saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, teriring doa ya, mudah-mudahan bermanfaat dan ibu-ibu, teteh-teteh, dan adik-adik sekalian mendapatkan banyak keberkahan dengan menjalani hidup di salah satu bumi Allah di belahan timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Risa yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Banyak mengingatkan kita untuk bagaimana bonding tadi di berbagai rentan usia juga beliau paparkan gitu ya. Untuk agenda selanjutnya kita dalam tahap diskusi, dipersilahkan untuk Ibu dan Mbak semua yang ingin berdiskusi dengan Dr. Risa langsung bisa berbagi pengalaman ataupun ingin menanyakan perihal kondisi keluarganya sekarang. Untuk bisa di open mic-nya ataupun mau diketik juga boleh, dipersilahkan. Mungkin ada yang lain, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kita buka open diskusi pada malam hari ini. Silakan teteh-teteh. Ya. Karena mostly karena di Taiwan ini lebih banyak pekerja yang akhirnya berentangkan jarak untuk mengasuh atau membesarkan keluarga ya Ibu ya.
sebenarnya tadi saya ada agak bagus gitu ya ketika kita memang tahu apa namanya teknologi gitu, kayak ibu tadi bisa mungkin bisa sharing nonton bareng, yang satu di Indonesia yang satu di Taiwan gitu ya, tapi keterbatasan kadang ibu atau mbak yang ada di sini pekerja gitu ya Bu ya. Mungkin secara teknologi belum terlalu menguasai gitu ya, dan akhirnya mereka kebingungan sendiri untuk mengontrol eh, anak-anak yang jauh di sana yang ada di Indonesia gitu Bu. Bagaimana kira-kira tantangan teknologi nih bagi mungkin ibu atau mbak sekarang yang bekerja di Taiwan dan akhirnya ingin tetap mengontrol gitu ya, bahkan banyak curhatan itu anaknya itu hanya bahkan menghubungi orang tuanya ketika menginginkan sesuatu gitu, ingin beli sesuatu baru orang tuanya dipanggil gitu ya, baru orang tuanya di WhatsApp ataupun dihubungi gitu. Kira-kira bagaimana nih Bu tentang permasalahan teknologi tadi gitu ya, yang kita belum terlalu melek mungkin terhadap teknologi. Terima kasih, Iya, coba kita diskusi. baik. Sebetulnya terima kasih untuk pertanyaan tadi ya tentang bagaimana kalau kita belum melek teknologi. Yang tadi itu skenarionya adalah kita punya media untuk share screen ya. Eh, Dulu ada Wizik, ada Skype gitu ya. Sekarang yang populer di Indonesia itu adalah Zoom ya. Bahkan anak SD pun sejak masa pandemi ini, karena bicaranya di masa pandemi, mereka udah pada bisa gitu ya menginstal aplikasi Zoom, kemudian menggunakan aplikasi tersebut mereka untuk share screen gambarnya mereka foto, kemudian di-share lewat media Zoom tadi. Jadi kalau memang anaknya memang di usia yang mereka bisa untuk melakukan itu memungkinkan. Kalau tidak, maka solusinya adalah memang kita mencari orang dewasa yang bisa mendampingi mereka. Karena saya juga terus terang ya, anak saya 15 tahun, sekolahnya di pondok pesantren, pulang kami ketemu sebulan sekali. Kalau sedang bertemu, dia itu memang tidak saya berikan handphone gitu. Karena saya bilang, kita ngobrol aja ya, jadi nggak usah handphone, kamu nggak usah update IG kamu gitu ya, karena memang belum waktunya. Artinya kita berikan gadget itu kepada orang dewasa yang sudah lebih bisa mengontrol, kemudian mempelajarinya. Ini mau nggak mau. Jadi memang kita harus mempelajari teknologinya kalau memang pengen nonton bareng. Kalau misalnya tidak bukan nonton bareng, maka aktivitas lainnya ya mungkin ngobrol saja gitu ya. Jadi aktivitas lainnya ngobrol saja. Dan kalau anak belum mau menceritakan, mereka belum mau cerita, kita saja dulu yang cerita. Itu kadang-kadang anak-anak itu memang mungkin memberikan respon yang menurut kita kok datar gitu ya, padahal kita cerita udah seru banget nih gitu. Nah itu belum tentu juga mereka menganggapnya sebagai hal yang datar-datar aja. Di hadapan kita mungkin mereka datar, tapi mereka akan menceritakan itu kepada teman-temannya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, karena kadang-kadang anak-anak juga menunjukkan ekspresi, apa sih cerita kayak gitu gitu, mukanya seperti mengatakan itu meskipun mereka diam gitu. Tapi ketika di lain waktu mereka bisa menceritakan itu kepada sepupunya seolah-olah itu adalah hal yang menarik. Jadi jangan terlalu merasa kecewa ketika ekspresi mereka pada saat kita ngobrol gitu tidak seperti yang kita harapkan. Nggak bilang, wah keren, bunda keren. Mereka belum tentu mengungkapkan itu pada saat ngobrol dengan kita. Tapi kalau kita memang berbahagia, senang dengan pengalaman itu, feeling itu akan nyampe kepada mereka. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau anak itu sepertinya mereka hanya menghubungi ibunya ketika butuh saja. Nah sekarang kita geser dulu mindset kita ya. Bahwa itu bukan berarti mereka itu kok gitu amat gitu ya, kok menghubungi ibunya gitu, kok menghubungi mama, kamu pada saat kamu butuh aja, kamu pengen beli apa nih? Justru di situ kita geser mindset kita bahwa ternyata mereka itu memang butuh banget sama kita gitu ya. Kalau saya lebih suka gitu, nelfon pas ada butuhnya aja. Tidak gitu ya. Kalau anak-anak kan butuh sama kita, ya memang kita yang harus memenuhi kebutuhan mereka gitu. Kepada siapa lagi mereka meminta kalau bukan kepada kita, ibunya. Kan sebenarnya seperti itu. Ya. Atau kadang saya juga, anak saya yang di Turki itu dapat beasiswa gitu ya. Tapi dia kalau mau beli sesuatu,
Dia bilang gini, Bun, abang beli buku ini ya. Gitu. Oh iya bagus, saya kira nggak akan minta ganti. Dia juga masih bilang gini, Bunda tolong nanti diganti ya uang beli buku abang. Hah? Gitu. Kadang saya pikir, kok minta ganti gitu. Di awal-awal saya masih mikir gitu, tapi sekarang saya pikir oh bagus, berarti kan dia masih merasakan kebutuhan dia akan kita gitu. Nggak usah dirasakan nelpon pada saat ada butuhnya aja. Enggak Bu, enggak seperti itu. Kita justru ya kita bersyukur saja bahwa mereka masih membutuhkan kita gitu. Ya, karena interaksi mereka berarti mereka juga merasa aman dong dengan kita. Kenapa? Meskipun mereka jarang menelepon atau apapun, ternyata mereka tetap merasa nyaman dengan kita. Buktinya apa? Buktinya pas butuh yang mereka minta kan kita gitu. Kan kalau mereka tidak merasa nyaman, mereka nggak akan bilang gitu. Ya, tapi ketika mereka merasa nyaman meskipun jarang menghubungi kita, mereka akan minta kepada kita. Itu bukti mereka merasa nyaman kepada kita. Ya, jadi kita jauhkan pikiran-pikiran, hubungannya pas butuh doang nih. Kalau lagi nggak butuh, dia nggak menghubungi saya. Nggak gitu, Bu. Namanya juga anak sama orang tua. Pasti memang kan, ya pada saat butuh, dia menghubungi kita. Kita akan lebih sedih kalau pada saat butuh mereka, kok nggak bilang sama ibu, malah bilangnya sama tante, atau bilangnya sama orang lain. Kan itu malah akan membuat kita lebih sedih. Berikutnya, keinginan untuk mengontrol. Kalau saya berprinsip, sebelum kita ingin mengontrol, maka kita perbanyak dulu dialog-dialog. Memang natural ya, nature itu kalau seorang ibu pengen mengontrol anaknya. Tapi itu kan bikin kita stres. Ini pandangan saya ya, ini mungkin berbeda untuk beberapa ibu. Saya lebih suka menanamkan sejak mereka kecil bahwa setiap apa yang mereka lakukan itu akan membawa kepada konsekuensi. Jadi kepada konsekuensi yang akan mereka hadapi. Supaya saya tidak terlalu stres dan supaya mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, saya ajarkan bahwa segala kebaikan yang mereka lakukan itu akan kembali kepada diri mereka. Kalau abang baik, itu Allah akan baik. Manusia sih belum tentu baik, gitu ya. Tapi Allah itu akan membalas lebih dari kebaikan kita. Jadi memang langsung ke intinya gitu ya. Kalau kamu baik, kalau kamu benar gitu ya, maka yang akan membalas itu Allah. Karena bunda itu belum tentu loh bisa tahu abang berbuat baik atau tidak. Jadi memang kita mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Hal yang tidak bisa kita kontrol, saya sering bilang, salah satu manajemen stres itu hal yang tidak bisa kita kontrol, kita serahkan saja pada Allah. Tapi memang panjang ya untuk bisa membicarakan ini panjang. Karena apa? Karena saya bilang, aduh abang ke Turki jauh banget, bunda belum tentu bisa nengokin, kalau nengokin juga pesawatnya lama gitu ya. Jadi tolong jaga diri baik-baik. Tidak melakukan hal-hal yang akan membuat diri kamu malu gitu ya. Atau membuat kamu tidak bangga terhadap diri kamu. Jadi memang yang kita tanamkan tanggung jawab. Tentu saja ini akan berbeda kalau anaknya itu umurnya katakanlah di bawah 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun tentu pendekatannya berbeda lagi. Yang tadi saya lakukan itu bisa dilakukan untuk anak di atas 7 tahun ke atas itu sudah bisa ya. Nah, seperti itu. Jadi memang hal yang tidak bisa kita kontrol, kita serahkan kepada Allah. Tentu saja kita juga menitipkan kepada orang-orang yang kita percaya di tanah air, apakah suami gitu ya, ataukah keluarga terdekat. Demikian barangkali sharing dari saya. Silakan Teh. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Dokter Risa yang tadi ya, kita jangan men-underestimate juga gitu ketika kenapa anak kita membutuhkan ketika mencari kita, padahal di situ juga ada diambil sisi positifnya bahwa mereka juga masih membutuhkan kita seperti itu ya. Dan ini izin ada bertanya dari Ibu Dokter Huda juga. Izin bertanya dok, kadang kalau share cerita suka takut juga mereka ikutan pengen. Gimana ya triknya? Misal mau cerita ke bapak, ibu atau keluarga. Iya. Mungkin lebih diperjelas. Mungkin kalau ibu paham, adik kurang paham di kata-kata. Mungkin takutnya mereka jadi pengen datang gitu ya. Silakan. Kata gitu. Museum mana gitu tuh. Karena mereka minta juga mana dong fotonya gitu.
Cuma kadang kita aja kalau misalnya ngelihat orang posting apa terus jadi pengen jadi mupeng gitu. Jadi takutnya menyisakan rasa aku juga pengen gitu. Padahal kan susah kalau misalnya mereka mau diajak ke sini kan juga susah kayak gitu. Dok. Itu sih dok. Simple cuma menurut saya kadang-kadang udahlah nggak usah share aja gitu. Mungkin konteksnya nggak ke anak ya dok, karena kan di sini teman-teman juga banyak yang masih single. Terus saya juga kebetulan di sini juga udah bawa anak, jadi lebih konteksnya ke keluarga yang lain, ke bapak ibu. Alhamdulillah bapak ibu masih ada sama adik-adik sih dok. Iya. Saya adik saya 6 ya. Adik saya 6, kakak saya 1 gitu. Kalau dulu saya ya cerita-cerita aja, dan memang yang saya tekankan itu adalah kita menceritakan ini karena kita merasa bahagia gitu. Dan kalau saya sih berterus terang, tapi nggak bisa ya kalau ngebeliin tiket gitu. Nanti oleh-oleh aja gitu. Paling itu sih. Jadi kalau saya memandangnya sesimpel itu, ya ceritakan saja gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ada juga kan, saya tahu beberapa keluarga yang mungkin menganggap di luar negeri itu selalu enak. Jadi memang ada waktunya kita ceritakan hal-hal yang bahagia, dan ada waktunya kita ceritakan tentang perjuangan gitu ya. Tentang perjuangan. Yang sering saya ceritakan kalau perjuangan di Jepang itu dulu adalah menghadapi musim ya. Karena menghadapi musim, ya Allah, itu Indonesia itu memang negara yang sangat enak. Sepanjang tahun suhunya kurang lebih sama gitu ya. Permasalahan buat orang yang tinggal di Jakarta paling kalau musim hujan adalah banjir ya kalau dulu. Kalau sekarang kan sudah minimal sekali. Jadi ya diceritakan saja, dan kita juga di waktu yang lain kalau untuk keluarga konteksnya adik atau kakak atau orang tua, kita ceritakan juga perjuangan kita gitu. Tidak selalu di luar negeri itu berkelimpahan kan. Bukan berarti kita juga susah, enggak, tapi semuanya adalah perjuangan. Kalau gimana, ibu juga pengen dong ke sini gitu. Nah, itu kalau saya sih biasanya jawab, ya kita doakan sama-sama, mudah-mudahan nanti ada rezeki, Huda bisa membawa mama dan papa ke sini untuk jalan-jalan. Itu aja. Jadi kita balas dengan suatu hal yang positif saja. Kayak kalau sekarang ya, kalau ibu saya suka ditanya kan, Bu Haji cucunya itu sekolah di Turki ya, gitu kan misalnya gitu. Iya, Bu Haji udah pernah ke Turki belum gitu. Kadang-kadang ibu saya bilang, wah ini kapan nih Umi diajakin ke Turki? Saya cuma bilang, insya Allah Mi, kita kumpulin aja dulu duitnya buat beli tiket gitu. Umi udah siap kopernya, paspor dong bikin gitu. Kadang-kadang kita jawab dengan bercandaan, tapi bercandaan yang positif ya, nggak perlu sinis ataupun gimana gitu. Dan mereka juga sebetulnya dengan jawaban seperti itu insya Allah tahu bahwa ya duit kita memang belum cukup gitu. Dan tahu gitu ya bahwa kalau ke Turki, kalau saya sendiri mungkin bisa ya, tapi kalau harus bawa ibu, bawa suami, bawa 2 anak yang lain gitu, itu kan 4 orang, kita harus berpikir juga gitu, akomodasinya kan lumayan ya. Seperti itu. Jadi nggak masalah itu. Diceritakannya balance antara hal-hal yang bahagia, hal yang menarik, juga hal-hal yang memang membutuhkan perjuangan gitu. Supaya jangan sampai ada mispersepsi bahwa kita hanya bersenang-senang gitu di sini, gitu ya, untuk keluarga besar. Demikian barangkali, kalau itu sih saya ya, barangkali teman-teman juga kalau yang ada yang punya tips itu bisa share juga. Itu ya Teh Adi. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk penjelasannya, untuk dari diskusinya. Untuk yang lain boleh ingin di-open untuk sesi sharing untuk pada malam hari ini yang berkaitan dengan membangun bonding dengan anak ya di berbagai kondisi. Ada yang mungkin jauh, ada yang mungkin tantangannya dekat seperti Bu Huda tadi, dan banyak lagi gitu. Mungkin bisa sharing-sharing untuk ibu yang lain berkaitan dengan hubungan bonding dengan anak. Dipersilahkan. Ini tangan ini. Wow, thank you Aina. I love you. Mungkin juga ada yang beda-beda rentang usianya gitu ya. Iya. Orang tua juga, karena treatment untuk anak di berbagai usia juga berbeda ya dok. Kira-kira seperti itu.
Karena tadi sudah dikatakan bahwa pada masa-masa awal eh, anak-anak lebih baik membangun bonding dengan kedekatan gitu ya, terus juga bangun komunikasi dengan baik, terus nanti setelah selanjutnya kalau bisa dikatakan kalau menurut Ade jadinya ketika dibangun lebih awal lebih baik sehingga nggak akan jadi telat gitu ya, sehingga nantinya kadang sebagai orang tua mungkin merasa menyesal gitu ya karena terlambat start untuk akhirnya membangun bonding dengan dengan anak gitu ya. Gitu. Yuk, yang lain ingin ada yang ditanyakan untuk membangun diskusi pada malam hari ini berkaitan kedekatan orang tua dengan anaknya, dipersilahkan. Silakan. Yang ini Ini ada Ibu Tipah juga yang anaknya berjauhan di Indonesia dan Bu Tipah bekerja di sini. Mungkin yang lainnya juga boleh dipersilahkan. silakan Teteh. Mungkin kalau belum ada, Teteh. boleh ditulis ya Teteh untuk sharingnya. Iya. Kalau untuk anak kecil sebetulnya gini ya, anak kecil misalnya di bawah 4 tahun lah ya, mungkin kita nggak bisa memaksakan bahwa dia harus mengingat saya gitu. Nah ini usahanya bukan hanya dari kita, tetapi dari orang-orang yang kita titipi gitu. Saya terus terang pada saat mau berangkat itu kegalauan terbesar itu meninggalkan anak yang belum setahun gitu. Ketika diskusi dengan dekan saya pada saat itu Prof. Tajudin, beliau memberikan pandangan bahwa anak kecil itu kan Risa kebutuhannya makan, minum, kasih sayang, keamanan gitu. Kalau itu bisa terpenuhi dari keluarga kamu berangkat aja gitu. Ketika saya ngobrol dengan teman-teman yang udah punya anak dan mereka berpengalaman ke luar negeri pun, ternyata pendapatnya kurang lebih sama gitu. Makin gede kan makin banyak ya, makin beragam gitu kebutuhannya. Kalau masih kecil sebetulnya yang penting kita yakin betul orang yang dititipi itu memang bisa mengurus dengan kasih sayang gitu. Yang penting itu, sehingga dia merasa aman, dia merasa tidak ditinggalkan dan tidak kesepian. Kebetulan kalau saya yang mengurus anak saya pada saat itu adalah adik ipar ya, adik ipar bersama dengan ibu mertua. Kalau dilihat-lihat, bahkan adik ipar saya itu hampir sampai sekarang pun masih menganggap anak kedua saya itu seperti anak pertama dia gitu. Dan karena orangnya lemah lembut gitu ya, hampir nggak pernah membentak gitu. Malahan kalau saya itu masih bisa saya membentak kalau misal ada sesuatu yang kurang berkenan gitu dari anak saya atau berbicara dengan nada yang lebih tegas gitu. Sementara kalau adik ipar saya itu lebih lemah lembut gitu, lebih apa ya, lebih takut lah barangkali, nggak mau untuk menyakiti hati anak saya tersebut gitu. Nah, kalau itu bisa didapatkan oleh anak kita, dan kita nggak perlu takut bahwa mereka nggak mengenal kita atau tidak mengingat kita. Jadi jangan terlalu khawatir ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan kita masih ada waktu untuk pulang, apakah setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah itu waktu yang kita manfaatkan gitu. Dan insya Allah kalau keluarga besar sih nggak akan ada gitu yang bilang bahwa ibu kamu udah nggak ada gitu. Kita minta tolong kepada mereka supaya diingatkan bahwa ibunya bekerja di luar negeri, berjuang itu juga demi dia. Jadi memang kata-kata yang disampaikan kepada anak kita itu adalah kata-kata yang positif ya. Terus terang ketika meninggalkan anak kedua masih kecil dan balik itu saya juga khawatir ada ada luka psikologis lah gitu. Tapi perjuangannya adalah ketika balik gitu ya. Ketika balik di setahun pertama itu betul-betul usaha kita itu adalah untuk memulihkan hubungan gitu. Nah, alhamdulillah anak yang kedua meskipun dengan berbagai dinamikanya di pondok pesantren sekarang dia tetap rajin telepon gitu ya, dan orangnya memang lebih romantis lah gitu. Lebih romantis gitu ya, kalau setiap telepon meskipun dia telepon bersama teman-temannya gitu ya, dia tetap bilang I love you bunda, I miss you gitu ya. Itu dia tidak malu untuk mengungkapkan itu. Artinya
mudah-mudahan dengan bukti-bukti afeksi yang dia tunjukkan itu beban psikologis pada saat dahulu ditinggalkan kurang lebih 4 tahun ke Jepang itu sudah terobati dan sudah terpenuhi, sehingga nggak ada utang pengasuhan saya terhadap dia. Jadi nggak usah terlalu khawatir banget juga, jangan gitu, titipkan saja sama Allah. Nanti juga dia ingat, kan kita ibunya. Kan saya juga suka dapat curhatan ya, iya Mbak, nanti gimana kalau anakku nggak ingat aku? Ingat, nggak mungkin nggak ingat, namanya anak gitu kan. Apalagi kalau memang betul-betul kita doakan, kan kita bisa berdoakan, Robbi habli minas sholihin gitu ya, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu kita jadikan wirid harian kita gitu ya. Kenapa? Karena itu juga cara untuk membangun bonding gitu yang tidak kalah pentingnya gitu ya, yang tidak kalah pentingnya dari upaya-upaya fisik yang lain. Nah, demikian barangkali THD. Insya Allah. Baik, terima kasih untuk tambahannya kepada Dr. Risa. Baik, untuk yang lain dipersilahkan bila masih ada pertanyaan ataupun sharing-sharing yang ingin disampaikan kepada Dr. Risa berkenaan dengan kedekatan antara orang tua dan anak, dipersilahkan. Izin nanya lagi Mbak Ade. Boleh Ibu Huda. Boleh Ibu Huda, silahkan. Mau tanya aja Dok, tadi kan sebenarnya kan mungkin ada tips juga untuk bonding dengan keluarga ya, maksudnya keluarga di luar konteks anak. Karena kan misalnya ada yang di sini, ada yang lagi studi, masih dianya masih belum berkeluarga, terus jadi yang ditinggal keluarganya yang di mana di Indonesia gitu. Nah, itu ada nggak mungkin tips-tips dari dokter pengalaman dengan adik-adiknya, kan dokter 6 bersaudara ya, sama ada orang tua juga. Itu pengalaman untuk tetap ada kedekatan gitu. Kadang-kadang ada yang mereka ngerasa cuek-cuek aja gitu, dia di sini terus ya nelpon ya seminggu sekali atau bahkan mungkin jarang banget nelpon dengan keluarga yang di mana di Indonesia. Kadang-kadang ya kan tergantung ini ya, tergantung dianya, kedekatan dia dengan keluarganya gimana. Itu sih Dok pertanyaannya. Terus yang kedua mungkin sedikit sharing juga Dok. Jadi ada temen yang dia itu cara bondingnya itu dengan pasang CCTV. Jadi CCTV-nya itu bukan jadi dia mungkin merasakan mengobati kerinduan dia dan bisa jadi bahan dia untuk cerita dengan keluarganya juga. Jadi CCTV-nya terus dikonekin ke handphonenya dia. Jadi CCTV di rumah dia bisa pantau dia walaupun dia di Taiwan, bisa dia pantau. Padahal beliau juga PMI pekerja juga di sini gitu. Itu sih Dok. Baik, mungkin saya jawab dulu yang dari Huda. Tadi bondingnya dengan keluarga yang lain ya, bukan anak gitu ya? Iya. Nah, sebetulnya Dok. Iya, kalau dengan keluarga yang lain yang bukan anak gitu ya, adik-adik kah atau sepupu, itu sebetulnya kalau kita saudara kandung ya, itu kan biasanya kalau masa kecil banyak dihabiskan bersama, itu insya Allah bondingnya nggak akan hilang ataupun tidak akan kendur hanya karena misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ketemu gitu. Kalau dulu ya yang sering menelpon saya itu paling 2 adik saya yang perempuan. Saya 8 bersaudara Huda, 2 adik saya yang perempuan. Saya dengan kakak jarang menelpon, tapi kalau hubungan yang lain yang dilakukan itu, kalau dulu zamannya Facebook ya, kami saling berbalas komentar di Facebook biasanya. Ya, sementara adik-adik laki saya itu relatif cuek gitu ya, tapi ternyata mereka tidak secuek itu gitu. Kalau saya perhatikan ya mereka sebenarnya sayang, tapi dengan bahasanya mereka sendiri gitu. Saya masih ingat ketika pulang gitu ya dari Jepang, udah lama balik lagi ke Indonesia, saya udah lama nggak nyetir, saya ngelancarin nyetir lagi, itu adik-adik laki-laki saya gitu bener-bener ngejagain gitu ya.
Kalau saya mau keluar jalan yang ramai itu mereka berdua itu yang satu jaga kanan, yang satu jaga kiri. Maksudnya menyetop gitu ya mobil lain supaya saya bisa dengan nyaman keluar. Dan menurut saya itu adalah bentuk bonding juga. Ternyata ketika sudah ditinggalkan lama, jarang ngobrol, ketika kita pulang itu ikatan itu tetap ada. Sekali lagi satu doa, yang kedua ketika pulang gitu ya kita memang menyempatkan waktu betul-betul untuk bersama keluarga. Berikutnya komentar saya untuk bonding dengan pasang CCTV itu silahkan saja ya, kalau itu memang membuat nyaman kedua belah pihak silahkan. Asal jangan merasa bahwa ketika rindu itu menyiksa dia jadi pengen pulang. Ini berkaitan dengan ini ya kerelaan hati kita untuk saling jauh. Maksudnya adalah begini, kalau dengan memasang CCTV itu membuat kita nyaman dan membuat anak-anak kita nyaman, monggo silahkan gitu ya. Tapi kalau dengan CCTV itu membuat anak kita tidak nyaman, misalnya sewaktu-waktu jadi tantrum karena cuma bisa ngelihat ibunya atau dia tahu dia dilihati oleh ibunya tapi dia nggak bisa ketemu, nggak bisa peluk, maka lebih baik tidak. Jadi dikembalikan kepada masing-masing saja. Barangkali demikian ya, udah untuk tanggapan saya. Tadi saya sempat lihat ada pertanyaan juga ya. Izin bertanya, anak usia berapa dimasukkan ke pondok pesantren sebaiknya? Jawaban normatifnya adalah ketika anak sudah siap. Kesiapannya bisa beda-beda. Yang banyak disepakati itu adalah setelah usia 15 tahun ya. Setahu saya kalau secara ilmiah artinya berdasarkan hadis-hadis gitu, itu usianya sekitar 15 tahun. Jadi mereka tuh sudah masuk ke dalam tahapan usia balik, sudah bisa sendiri gitu. Nah, tapi kan di Indonesia banyak juga ya pesantren itu ketika lulus SD. Lulus SD itu kan usianya 13-14 tahun ya. Bagaimana dengan itu? Dikembalikan lagi apakah sudah dipersiapkan atau belum ketika masuk pesantren. Jadi mempersiapkan anak masuk pesantren itu nggak bisa ngedadak gitu. 6 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya, apalagi kalau dipaksa. Kalau dipaksa itu big no ya kalau buat saya. Saya sejak anak-anak bisa diajak bicara, yang saya latih itu adalah mereka belajar mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Keputusan yang terbimbing ya, mau makan apa, nasi goreng, apa mie goreng misalnya. Apa namanya, itu kita ajarkan mereka untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana dengan pesantren? Kalau misalnya mau pesantren, kita berencana untuk memasukkan pesantren selepas anak lulus SD, maka kita siapkan gitu. Kita siapkan terutama kemampuan dia untuk mengurus kebutuhan primernya sendiri. Makan, minum, dia sudah bisa makan dan minum, kemudian mandi, dia sudah tahu cara mandi yang bersih. Kalau untuk perempuan, kalau sudah haid, dia harus tahu cara mengelola bagaimana ketika dia haid gitu ya. Membersihkannya bagaimana, kemudian memakai pembalut dengan aman itu seperti apa, kapan harus ganti pembalut gitu ya. Itu kita pastikan bahwa anak kita tidak membawa beban pengasuhan ke pesantren. Jadi sudah selesai nih. Apa-apa yang menjadi urusan kebutuhan hidup dasar dia tuh sudah bisa melakukan. Makan sudah bisa nyuap sendiri, sudah tahu kapan dia lapar, sudah tahu kapan dia harus tidur, kapan dia harus istirahat, bahwa tidur itu harus sudah gosok gigi, sudah bersih sehingga dia bisa tetap sehat. Itu harus kita siapkan ya. Jadi ada yang sudah bisa ketika lulus SD, ada yang belum bisa gitu ya. Jadi baru siapnya ketika usia 15 tahun gitu. Itu nggak apa-apa. Memang tidak apa ya. Memang bisa beda-beda setiap anak. Ada yang lulus SD itu nampak dewasa, bisa mengurusi kebutuhannya dan memang pengen masuk pesantren. Gitu ya. Jadi kalau ditanya usia berapa? Usia ketika siap. Siapnya berapa tahun? Nah, kalau yang ilmiah kurang lebih 15 tahun karena itu sudah balik ya rata-rata. Tapi ada juga yang sudah siap 13 tahun ya monggo dimasukkan ke dalam pesantren. Kalau belum gimana? Kita paksa aja, jangan gitu ya. Kalau belum, maka tugas kita orang tua untuk menyiapkan anak kita. Kalau di pesantren tuh ustadz kan bisa paling sedikit gitu ya, musyrif itu ngurusin 12 anak. Wah gimana? Kita mengurus satu anak saja kita sulit. Gimana kita bisa menyerahkan anak kita kepada orang yang mengurus 12 orang gitu. Nah itu kalau buat saya itu big no ya, tidak gitu ya. Kita usahakan selesai dulu urusan dia bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
sendiri, baru kita masukkan dia ke dalam lingkungan yang lebih besar. Demikian barangkali teteh-teteh sekalian. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka yang telah memaparkan tadi sharing dari Ibu Huda dan pertanyaan dari Ibu Susiana berkenaan dengan usia yang pantas untuk akhirnya seorang anak dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Baik, selanjutnya alhamdulillah waktu ada 4 menit terakhir untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, tapi ada pertanyaan titipan mungkin bisa dijawab dalam waktu 4 menit ataupun nggak apa-apa lebih sedikit. Pertanyaannya seperti ini, dokter. Bagaimana tips memanage ketika terjadi benturan antara kepentingan anak, suami, sekolah, atau karir? Mohon penjelasannya. Seperti itu pertanyaannya, Ibu. Ini pertanyaannya satu tema seminar kayaknya. Terima kasih Teh Ade. Bagaimana tips ketika ada benturan? Maka selalu kita punya patokan untuk menentukan mana yang penting gitu ya, dan harus segera, penting tapi tidak segera, segera tapi tidak penting, tidak segera dan tidak penting. Itu kalau kita yang diharuskan untuk mengambil keputusan, maka kita yang menyusun daftar tersebut. Jadi kalau saya sukanya dipetakan dengan tertulis gitu ya, jadi bisa kelihatan gitu. Kalau pakai perasaan-perasaan aja tuh bisa salah. Ini nggak perlu lama-lama banget gitu ya, tapi paling tidak cara untuk yang praktikalnya seperti itu. Kita buat kolom gitu ya, penting, segera, penting, tidak segera gitu ya. Tidak penting, segera, tidak penting, dan tidak segera. Mana nih, itu ada berada di kuadran yang mana? Satu yang itu. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan apapun, kita harus selalu rela bahwa kemungkinan ada reaksi yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, itu kita terima saja. Dan selalu ada kemungkinan kita disalahkan. Itu juga kita terima saja. Jadi kalau ada orang menyalahkan kita, kalau saya di usia sekarang, saya selalu mikir bahwa yang saya lakukan itu adalah sebatas tanggung jawab dan apa yang bisa saya kontrol. Hal-hal yang tidak bisa saya kontrol gitu ya, itu saya udah ini aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itu ternyata lebih memudahkan kita untuk menerima apapun. Bukan berarti pasrah ya, tapi kalau kita pengen mengontrol semua hal gitu ya, itu nggak bisa. Kita ingin memenangkan semua hal, itu sangat sulit gitu. Dan lebih baik kita fokus pada apa-apa yang memang kita bisa lakukan. Kadang ada waktunya kepentingan suami lebih penting karena suami itu mengayomi kita dan mengayomi anak-anak, atau kadang ada kebutuhan anak itu lebih penting. Nah, itu kita bisa belajar. Jadi kapan mungkin ada waktunya kita mengalah gitu. Tapi kalau mau mengalah, mengalahlah dengan ikhlas dan berharap Allah memberikan ganti yang lebih baik. Ini supaya jiwa kita sehat dan tidak mendendam gitu ya. Saya nggak ngajarin, cuma berdasarkan sedikit pengalaman saya, ketika kita mengalah, kemudian kita berdoa untuk hal-hal yang baik, itu membuat kita lebih nyaman, dan kita minta ganti sama Allah yang lebih baik. Misalnya ada tawaran kerja gitu ya di rumah sakit, yang elit, mentereng, tapi suami juga dapat tawaran. Itu kan nggak mungkin tuh dua-duanya dimenangkan, apalagi kalau tempatnya berbeda gitu. Itu mungkin kalau misalnya kita, itu kita bicarakan dengan suami masing-masing, dibicarakan keputusan apa yang akan diambil. Ketika suami yang mengalah, usahakan dia mengalah dengan ridho. Atau ketika kita anggapannya kita mengalah, itu usahakan kita juga ridho dan selesai sampai pengambilan keputusan. Setelah itu kita menerima konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi nggak ada cerita kita tuh nyesel-nyesel gitu ya, misah-misuh terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Sudah, kalau sudah mengambil keputusan, kita minta saja yang lebih baik gitu ya, takdir kita kepada Allah. Seperti itu ya, barangkali Teh Ade mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Halo, Teh Ade? Oh, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah
telah berakhir juga di ujung kajian pada malam hari ini. Baik, dipersilahkan untuk mungkin Ibu Risa bisa memimpin doa di akhir kajian pada malam hari ini. Dipersilahkan Ibu Risa. Baik ya, ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik sekalian, ini terima kasih untuk kesempatan dan silaturahim yang sudah sudah dibuat. Mudah-mudahan suatu waktu nanti kita bisa ketemu darat ya. Apakah saya ke sana gitu? Kemarin saya sudah ditanya, Dok, enggak daftar untuk ke Taiwan? Saya bilang enggak lah, yang lain dulu. Kan kesempatannya untuk 2 orang. Saya udah cukup puas ke Jepang 4 tahun gitu ya. Saya bilang seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk dosen-dosen lain. Mereka nggak lama sih di Taiwan, hanya 1 bulan. Dosennya mahasiswanya 2 bulan gitu, kurang lebih. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak selesai sampai ini, tapi kita bisa saling doakan ya. Mudah-mudahan aktivitas ibu-ibu, teteh-teteh, dan adik-adik sekalian di Taiwan diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan itu jadi jalan gitu ya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun tantangannya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelapangan hati untuk menerima hal-hal yang mungkin gitu ya pada saat ini terasa tidak nyaman, tidak enak, atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasyati syariatik wa wasik Allahumma rabitataha wa dimudaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduruha bifaidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun teh adik. Terima kasih Ibu. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Risa atas waktu dan materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada 25 orang yang masih bertahan pada kajian pada malam hari ini. Tadi sampai 32 sampai 33 peserta pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Sabila selanjutnya di setiap hari Sabtu malam pukul 20.30 waktu Taiwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.